Akhirnya gue bangun, jatuh lagi. Bangun sampai beberapa kali jatuh dan tukang foto kagak ada tuh yang nolongin gue. Penonton nggak ada tuh yang nolongin gue. Yang ada pada moto-motoin aja cekrak-cekrak. Yang penting ambil momen, dia nggak mau lewat. Ya Om. Akhirnya kan nggak ada yang nolongin tuh. Ya udah foto-foto udah. Akhirnya gue bangun sendiri, berusaha bangun sendiri, udah jalan lagi sampai akhirnya finish. Itu udah ya kira-kira berapa meter ke finish sih memang. Jaraknya nggak jauh lagi ya. Finish ya itu orang-orang ya kotor-kotor gitu. Tapi ya nggak ada yang sekotor gua gitu. Itu blok semuanya dan alhamdulillah waktu itu akhirnya begitu finish gua langsung bersih-bersih. Ada orang Singapura waktu itu Om Herman terima kasih ya. Om Herman. Dia dari Singapura. Yes. Dibantuin sama dia, udah disemprotin, gua disiramin sama dia, bersihin semuanya udah selesai. Terus selesai, udah gua kan nggak ada target podium atau apa dan gua ngerasa ya gua nih bukan siapa-siapa gitu dan ketika itu pikiran masuk juga gitu. Iya, udah selesai bersih, udah gua sholat itu kan agak jauh posisinya. Kalau sekarang itu musolanya kan di atas di tempat apa yang namanya anggrek apa sih? Iya, yang tempat budidaya itu ya, tanaman itu. Ya di situ akhirnya gue sholat ke atas, udah sholat. Itu udah dekat ke jalanan itu Mbak ya? Iya, kan dari situ. Begitu selesai sholat gue turun, anak-anak pada nyambut Om. Wah selamat ya Om ya, selamat. Kenapa gue bilang gitu? Lu podium dari Hongkong gue bilang kayak gitu. Gak mungkin lah gue podium, lu bercanda aja gitu. Ternyata iya benar. Alhamdulillah gue waktu itu podium 5. Wih, mantap. Ya itu gue mikirnya karena gue jatuh terus juga kasihan berarti panitianya. Ya mungkin kasihan juga Om Didi Arifin, thank you ya Om ya. Om sekarang setiap hari berarti goes ya ke kantor ya? Kalau sekarang kan banyak WFH Om. Oh banyak WFH. Jadi ketika WFO aja gue goes ke kantor. Kalau sebelumnya memang gue goes ke kantor tiap hari. Sebelumnya setiap hari goes ke kantor. Dan sekarang iya. Makanya dan ini sekarang gue goesnya pakai cerita nih. Nah nih sepedanya ceritain Om, nih sepeda apaan nih Om? Jadi ini yang sekarang yang dipakai nih. Sebelum gue pakai ini, gua awalnya kan karena yang tadi gue bilang gue nggak punya sepeda. Jadi ketika gue habis gue sama adik gue misalkan dari puncak atau dari mana sepeda masih di rumah gue nih. Iya. Jadi waktu 2012 itu kadang-kadang gue, udahlah ada sepeda nih gue pakai deh ke kantor gitu. Karena emang gue niat ke kantor pakai sepeda, cuman karena nggak punya akhirnya, ya udahlah. Jadi kalau habis gue sama adik gue, sepedanya masih di rumah gue pakai tuh ke kantor. Nyobain, enak ya ke kantor ya. Udah jadi waktu itu kalau gue lagi ada sepeda aja. Sampai akhirnya gue dikasih sama adik gue nih, pakai aja nih sepeda ini. Udah setelah disimpan di rumah gue baru mulai coba untuk rutin. Tapi ya memang nggak langsung tiap hari. Nggak langsung tiap hari ya. Karena jujur ya, ideal bersepeda ke kantor itu sebenarnya sekitar 10-15 kilo sih menurut gue ya. 10-15 kilo itu per hari? Enggak, sekali jalan. Sekali jalan. 5-15 lah sekitar kalau segitu. kita kalau di atas 15 sih menurut gue itu terlalu udah kelewat ya dari ini ya. Karena kan kita di kantor juga harus kerja, harus siap-siap segala letih macam. Gitu ya. Kayak gitu sih. Sekarang dari kantor dari rumah ke kantor kalau gua dari rumah ke kantor 20-an ada? 40? Normalnya 27. 27, oke. Normalnya 27, tapi semenjak pandemi ini jadi kadang suka dilebih-lebihin Om. Tapi ya udahlah. Ngambil jalan yang jauh bro. Jadi memang awalnya gue pakai MTB ke kantor waktu itu sepeda apa yang ada di rumah. Kadang-kadang ketika gue mau rest, jujur ketika rest juga gue nggak ada sepeda Om. Jadi ada sepeda dipinjemin sama temen atau misalkan Formula waktu itu ngasih pinjem atau BAB waktu itu ngasih pinjem buat rest. Itu kadang gue suka pakai ke kantor. Tapi kalau untuk sepeda-sepeda seperti itu suka gue masukin ke atas, suka gue naikin ke lewat lift barang. Karena kan punya orang. Dan harganya juga lumayan. Gitu nggak murah harganya. Karena buat race, jujur kalau buat race nggak bisa pakai sepeda-sepeda yang biasa-biasa aja. Ya akhirnya, jadi waktu itu gue masih pakai MTB sampai di 2017 kali ya, 2017 waktu itu sepeda gue rusak, gue nggak bisa waktu itu lagi nggak bisa betulin. Ada sepeda anak gue fiksi, oke. 2017 atau 18 lah pokoknya gue lupa. Nah gue minjem sama anak gue, pinjem sepedanya buat ke kantor, sepeda Abi rusak gitu. Gue dipanggilnya Abi kan, ayah biadab. Ayah biadab bro. Udah pakai aja. Nah itu baru kali itu gue pakai fiksi. Sebelumnya gue nggak pernah. Gue bingung kan nih ngeremnya bagaimana. Tapi emang ada rem ininya, ada rem. Rem ada. Nggak double track ya?
Dual trap, justru dual trap. Jadi ketika gua goes maju ya maju, kalau gua Kalau lu mundur, tahan ya mundur. Nggak Berhenti. bisa, nggak ada free wheel-nya, nggak ada. Tapi kalau rem torpedonya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Rem biasa ada, tapi tetap harus goes terus gitu. Nah itu baru kali itu gue nyobain fiksi dan ternyata gue ngerasa langsung cocok gitu, kok enak gitu ya. Dengan fiksi. Iya, udah akhirnya ya udah pakai fiksi terus itu sampai akhirnya ketika gue mau ikut Audax 2020 temen gue ada yang nawarin sepeda leader fiksi juga. Fiksi, oke. Waktu itu kalau yang sepeda anak gue itu gue beli di Formula 1000 full bike. Full bike. Ya pokoknya ya sepeda, makanya gue bilang sepeda apapun jangan lihat sepedanya om, Iya. yang penting sepedahannya. Iya, yang penting di kayu tuh Pokoknya sepeda. jujur ya, inget ya om ya, jangan lihat sepedanya, yang Iya, penting sepedahannya. cocok. Gue pakai sepeda 1 jutaan, lancar-lancar aja ke Nggak kantor, masalah ya. alhamdulillah. Iya. Ya, akhirnya gue beli itu leader, gue coba pertama kali langsung ikut Audax yang 200 waktu itu. Itu fiksi. Fiksi. Thank you ya Om Bob, Om Rula. Gua udah. Hah? EG-nya Kebetulan waktu itu yang Jakarta nggak, EG-nya nggak terlalu tinggi. Oke. Jadi muterin Jakarta ya? Waktu itu start dari Menteng ke daerah Pondok Gede, terus lewat Cibinong ke Bogor. Bogor lumayan masuk tuh. Citayam, Depok, masuk Pamulang sini, sempat mampir dulu ke rumah, sholat zuhur, jalan lagi, terus sampai ke Tangerang, Joglo. Ya udah, pokoknya finish 200 kilo waktu itu. Masuk COT? Alhamdulillah, gue finish jam 4-an nih kalau nggak salah waktu itu. Jam 4 apa jam 5 lupa gue. Itu pasti triknya jarang istirahat om. Justru gue di Pamulang, sini gue istirahat Gue lama kebanyakan banget. ngopinya. Gue di Pamulang sini kan waktu itu abnormal ya. Iya. Checkpoint berapa? 3 apa 2 lupa gue. Checkpoint situ gue sempet nungguin temen gue Om Bugek. Karena kan gue ngerasa gue sama dia gitu awalnya. Cuman gue nungguin lama 1 jam, akhirnya gue telepon, ternyata dia bilang udah duluan aja om gitu. Karena dia keram, terus ya udahlah. Gue juga udah nunggu lama, ya udah gue akhirnya jalan berdua sama Danang. Danang Sasongko anak WMS. Iya. Waktu itu sama dia, sama-sama kita pakai fiksi berdua. Udah gue jalan lagi ya ketemu. Dan dari situ gue ngerasa ketika kita ikut Audax, kita punya cerita, kita bisa kenal sama orang-orang baru, Ya. kita bisa punya pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya nggak kita dapat. Yes. Gitu sih. Makanya gue sampai sekarang gue senang ikut Audax, meskipun unsupported. Kan orang banyak pikir, wah mahal doang nih unsupported gitu. Ada trouble waktu itu. Mahal itu relatif ya, karena Audax itu kan dia harus lapor ke sana, ke Paris. Ya, lisensi ya. Lisensinya yang mahal, jadi wajar kalau itu Ya. mahal. Dan itu termasuk event yang sangat punya nama ya. Ya. Jadi ya kalau emang lu ngerasa mahal, lu nggak mau ikut ya enggak, ya udah terserah gitu. Cukup bergengsi lah ya. Iya, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, dia juga nggak maksa kok panitia gitu. Kalau mau ikut ya ikut, bayar sini gitu. Jadi thank you Om Bob, thank you Om Rula, thank you teman-teman Audax udah Itu yang kasih pertama gua kali itu. kesempatan. Yes. Oke. Dan akhirnya, Nah, kembali ke sepeda yang ini dari kapan nih dipakai nih? nah setelah gue pakai fiksi, akhirnya kemarin di 2021 kemarin, tepatnya 2021. bulan September, gue Oke. ditelepon Nah, sama dari FRG. Waktu itu sih sebenarnya ada fotografer juga, Om Pandu, thank you Om Pandu ya. Om Pandu. Ada juga Om Yoyo, Kojun, Yoyo. terima kasih. Jadi mereka kerja di FRG. Yes. FRG itu distributor yang dari Twitter, ada Baso, ada Velt juga. Gue ditelepon, diminta untuk jadi BA mereka. Nah, waktu awalnya sih gue mikir, gue pakai sepeda road bike gitu kan. Itu bukan style gue banget gitu loh. Kalau gue kan lebih suka sepedahan itu ya kayak gini lah. Gue pakai kaos atau pakai kemeja gini, celana panjang itu kan, sepatu juga apa adanya. Sesuai dengan nama ya. Ya kayak gitu. Jadi gue mikir kayak gitu kan, ya udah akhirnya, aduh kayaknya, cuman ya gue bilang ya udahlah, Bismillah gue berusaha untuk ya kan nggak pernah gue jadi BA selama ini kan, pengen brand punya ambassador pengalaman juga. Endorsan berarti nih. Endorsan ini sepedanya. Keren. Ini sepeda baru ya nih? Sepeda baru cuman vintage. Vintage. Oke. Kayak vintage. Nah, apa aja nih isinya nih? Nih semuanya endorsan semua nih. Di September 2021 itu akhirnya gue dikasih kepercayaan itu, ya udah gue mencoba untuk itu, dan mulai September 2021 kemarin gue pakai road bike ini. Oke. Twitter Santorini ini vintage, Vintage. bahannya chromoly, ininya pakai SRAM Rival,
sama Grup setnya SRAM. set SRAM rival. Oke. Nah ini isinya, ini sih bekas Audax. Biasanya gue nggak pernah pakai. Ini cuman kemarin belum sempat gue buka. Dan kalau di sini ketika Audax itu biasanya gue bawa ini satu. Dan kalau ke kantor gue selalu bawa ini. Selalu bawa ban dalam. Ini perlu banget ban dalam. Wah. Kita nggak tahu nih kapan kempesnya kan. Pompa. Nah ini pompa. Nah ini selalu nih ya. Kebetulan pompa yang gua punya adalah pompa sok nih. Karena gua anak MTB jadi gua punya pompa sok. Ya udah, tapi alhamdulillah ini enteng loh Om. Pompa pakai ini enteng. Cepet ya. Dan bisa 100 Karena biasa ya. tekanannya Kalau tinggi. cepetnya, ya pokoknya di pompa aja. Pakai elektrik ya lo. Terus gua juga bawa toolkit juga. Nah, ini Untuk toolkit. showbreaker bro. Ini kunci L gua udah kayak begini tuh, lihat berantakan banget, udah pakai ini. Yang penting kan fungsinya Om. Iya benar-benar. Yang penting fungsinya sama congkelan ban. Ini Oh, congkelan ban gua Supri kemana? aja kalah nih bro. Itu, Iya. Om. Ini peralatan wajib yang Ini harus wajib, gua bawa. ya. Jadi ban dalam, pompa, Ya. toolkit sama congkelan. Cuman Bener. congkelannya nggak ada. Biasanya dulu gua lagi pakai fiksi, malah congkelan ban itu gua pakai sendok Om. Buset. Pakai Serius, gua bawa sendok. Iya, Dari rumah. pasti ada tuh bawa tuh. Bawa sendok gua. Jadi bukan buat makan, buat nyongkel ban. 10.000. Yang penting sendi sendok ya bro. Itu. Beberapa kali sih, jujur. Dan terus kalau tas, Ya isi tasnya isi nih. tas ini ya Teman-teman biasalah. ya, nih Ompe ini ya. Ini tas yang hampir- gue bawa hari ini kebetulan ini karena bulan puasa, mau lebaran, dan kemarin gue mesen kue Om. Iya susah. Jadi ini Makan isinya begitu. celana kerja, ya kan? Ini ada nastar, Wih. Menjelang ini lebaran. ada kue-kue. Wih. Nah, ini jadi isinya ya kayak gini lah. Terus juga dari ini juga tadi dapat sarung ini dari temen gua. Mantap ya. Dan Ini kalau ke kantor nih selalu bawa tas seperti Dan ini. ini ada tukeran duit Om. Mau lebaran Om, jadi ada temen gue yang Tajir, nitip bro. tukeran duit. Gila duit baru. Ya gitulah Om, isinya Iya, kayak iya, gini iya. Om. Nih kalau setiap ke kantor begini nih bawaan. Enggak, maksudnya di luar kue-kue lah ya. Kalau di luar kue-kue ya ini, biasanya gue cuma bawa celana. Bawa- Biasanya ini karena Berarti gue mandi lebih, di kantor gitu atau gimana? ya karena biasanya gue kan di hari Senin, kalau rutin di hari Senin itu biasanya gue bawa pakaian yang agak banyak. Hari Senin. Jadi buat 1 minggu Taruh di kantor. taruh di kantor. Jadi Oke. gue bawa, biasanya sih gue celana cuma dua kali ya, ganti-gantian aja sama Iya. baju juga. Kalau baju pokoknya gue bawa ke kantor, Berarti nyetok lah ya. stok di kantor. Jadi ketika hari Selasa sampai Kamis itu gue bawaannya cuma sedikit. Kayak sekarang kan gue masuk hari ini nih, dari Senin kemarin nggak masuk. Ya. Jadi gue cuma bawa celana kerja satu sama baju ini. Baju, Gue pakai. oke. Dan baju ini kadang, ini karena isinya penuh akhirnya gue pakai bajunya. Akhirnya dipakai. Ini udah penuh banget tasnya. Ya udah kayak gitu. Jadi yang di tas itu ya dompet, Dompet, handphone, oke, baju ganti, baju ganti. ya. Kalau jas hujan gue nggak pernah bawa Om. Jadi hujan-hujanan atau berhenti? Jadi selalu hujan-hujanan. Selalu Kalau pulang, hujan-hujanan. Oh, kecuali kalau kalau pulang. berangkat. Kalau berangkat dari rumah emang hujan atau cuaca ini ya paling gua siapin plastik buat biar pakaian nggak kehujanan. Oke. Kenapa gua nggak suka jas hujan? Karena dengan pakai jas hujan itu buat gua itu lebih keringet itu Lebih banyak ya? Lebih banyak. Malah basah ya? Malah basah banget. Heeh, kayak gitu. pakai jas hujan emang gue ngerasain juga tuh yang plastik itu biasanya kan ya. Ya, yang plastik kayak mau Oh, jas hujan yang mana iya. seperti itu. Breaker gimana? Kecuali sama, gue juga jarang-jarang pakai gue. Kecuali kalau emang goes jauh, kayak Iya. Audax itu gue selalu bawa. Untuk Kalau nahan Audax. angin malah Iya. kebutuhannya ya. Kayak goes Audax kemarin malam, itu juga gue bawa windbreaker, Windbreaker. Windbreaker. Nah, gue susah nggak bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Arab mungkin gue nggak bisa juga. Bahasa Arabnya apa tuh? Windbreaker. Gue anak pesantren loh, gue 3 tahun di pesantren. Darun Najah cuy. Alhamdulillah gue dulu kenal sama Ustadz Arifin Ilham, iya, karena gue seangkatan sama beliau. Lulusan di situ ya. Tapi ya itulah. Makanya nama gue Fadlu Robi. Sebenarnya sih cocok banget itu. iya, Anak pas, pesantren, bener. anak IAIN. Dulunya di Madrasah Ibtidaiyah, ya kan. Iya keren Om. Om selama bulan puasa nih Om, Ya. lu masih tetap goes atau enggak nih? Atau ada trik tersendiri nih khusus untuk di bulan puasa ini Om? Di 2018, 2019 bulan puasa gue alhamdulillah dalam 1 bulan full goes ke kantor. Full goes, wih Itu luar kan belum ada biasa. pandemi ya. Heeh. Di 2020 itu mulai pandemi kan Maret. Dan puasa itu waktu itu masih PSBB kan. Iya. Akhirnya kan nggak ke kantor. Nggak ke kantor Jadi itu. di 2020 gue stop ke kantor pakai sepeda. Karena memang Di kita bulan lagi puasa? PSBB, Di Oke. bulan puasa. Oke. Di 2021 gue ada sekitar 3 kali atau 4 kali lah ke kantor pakai sepeda.
Nah di 2022 ini ada sekitar 10 kali gue ke kantor 10 pakai kali sepeda. masih ada di ininya juga ya, WH-nya ya. Dan alhamdulillah sih aman-aman aja. Itu gimana tuh? Triknya nahan rasa haus itu loh. Lapar sih enggak ya. Cuman haus itu loh apalagi. Jujur ausan ditanyain nama lu om. Minum lagi kita bro. Satu, kita akan mengeluarkan energi banyak, akan mengeluarkan keringat. Jadi di malamnya itu kita kalau bisa usahain banyak minum air putih, kayak gitu. Ya kalau misalkan mau ditambah dengan suplemen kayak isotonik, gue kebetulan ada Sportigo, ada Endurgo buat ganti stamina, buat ganti ion-ion yang keluar, atau misalkan buat ganti cepat memulihkan recovery tubuh itu. Itu setiap hari lu itu? Kalau habis gue saja. Kalau habis gue saja, kalau enggak sih. Tapi sebenarnya nggak pakai itu pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau ditunjang pakai itu silahkan. Itu jadi iklan ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Cuman ya kita satu, jangan bawa bidon. Nah, pasti itu ya. Lu kalau bawa bidon curiga orang. Kedua, lu kalau misalkan biasanya speednya 30, dikurangin. Oke. Kan tiap orang beda-beda nih. Ada yang biasanya speednya 40, ada yang biasanya kurangin. 30. Kalau gue sih biasanya cuma 23 gitu. 23, gue 10 bro. Karena kan macet oh. Iya. Itu average lo ya. Average ya, total ya. Ya speed lo, maksud gua. Ya kita pelan-pelan aja, dinikmatin aja. Jadi ya speednya dikurangin, usahain jangan sampai kering. Jadi kita yang kenal badan kita adalah kita. Berarti jangan terlalu maksa dulu. Jangan terlalu maksa dan jangan maksa. Jangan maksa. Oke. Karena ketika kita maksa tiba-tiba aus, nggak mau. Nah, masih pagi loh. Kalau nggak minum bahaya. Naik jalan 30-40 gimana ceritanya? Kayak temen gue tuh ada 80 kilo loh. Kan gue bukan anak-anak itu. Gue kan goes kantoran. Jujur ya. Gue juga bingung. Ya ada ya teman-teman gue juga ada yang memang average-nya di bulan puasa masih 40 ya kan 35. Itu kan memang. Itu kagak puasa kan? Puasa. Gue yakin mereka puasa. Puasa ya? Mereka puasa. Cuman kan memang mereka terlatih. Mereka terlatih. Latihan mereka kan memang gitu. Mereka punya latihan, punya porsi latihan cadence, latihan power, latihan segala macam itu ada latihannya. Jadi nggak sembarangan juga. Kalau gue kan enggak. Kalau gue kan sepedahan bike to work, gue nggak pernah latihan menikmati kayak gitu. Dan rest juga gue nggak pernah latihan apa ya, yang khusus kayak gitu. Udah rest aja. Oke, Om Pei. Tadi kan udah cerita tuh tentang goes di bulan puasa, kayak gimana ininya harusnya seperti apa. Sambil dimakan Om. Wih, mantap tuh. Bekal untuk Orang tuan rumah yang nyiapin. Makanya, ini bekal untuk di rumah. Om, penghargaan. Sorry Om, bukain Om. Om, penghargaan terakhir Om yang didapat apa Om? Yang di Bike to Work kalau nggak salah ya, Bike to Work. Alhamdulillah. Di 2022 kemarin kalau nggak salah awal tahun itu alhamdulillah gue dapat penghargaan dari Vitamin Award. Terima kasih teman-teman Vitamin Award. Oke. Gak usah gue sebutin satu-satu Vitamin Award. Teman-teman Vitamin terima kasih sudah ngasih kepercayaan dan juga teman-teman yang udah support. Ya semua kalangan ya baik cyclist, teman-teman fotografer, teman-teman yang teman-teman ya pokoknya teman-teman gue, semua orang-orang yang gue kenal terima kasih supportnya. Alhamdulillah kemarin gue dapat award dari Vitamin sebagai urban cyclist. Urban cyclist itu ininya apa tuh? Kategorinya apa tuh? Jujur sih gue nggak tahu ya. Karena bersepeda ke tempat kerja atau mungkin itu mungkin kali itu ya, yang dilihat. mungkin itu. Tahu itu teman-teman Vitamin yang punya ininya. Karena jujur gue nggak tahu ketika ada kategori ada award itu gue nggak tahu. Cuman waktu itu kalau gue dari Bike to Work pernah kita ngadain juga award. Buat cycle yang bersepeda ke kantor sebelum itu ya. Akhirnya ketika Vitamin ngadain award itu gue juga nggak tahu dan gue malah tahu dari Om Haidir Akbar. Thank you Om ya. Jadi waktu itu Haidir ngasih tahu bahwa ada ini ya udah. Terus gue dikasih tahu sama dia, lo juga ada lo Om di Urban Cyclist. Dan baru gue lihat tuh, oh kok nama gue ada gitu kan. Ya udahlah gue sih ya
apa sih ya, maksudnya gue sendiri nggak tahu apa karena memang gue bike to work akhirnya dimasukin ke kategori itu atau gimana, ya itu teman-teman vitamin sih yang tahu. Yang ininya kategorinya ya. Dan alhamdulillah dapat penghargaan itu. Oke. Terima kasih ya vitamin. Seneng juga nih. Terus kalau di anak nih Om ya, kan ada yang semaniak Ompe nggak nih untuk bersepeda? Kemarin sih ada, cuman kan waktu di SD, cuman sekarang dia udah di pesantren. Jadi yang memang kayak waktu anak gua SMA itu juga yang pertama, anak gua pertama itu sepedahan juga ke kantor, ke sekolah. Ke sekolahnya. Makanya kan dia pakai, gua beliin fiksi, dia pakai sepeda ke sekolah pakai fiksi. Dan ketika sepeda gua rusak, sepeda dia gua pakai, akhirnya dia nggak sepedahan. Zolim gue ya. Makanya gua bilang tadi, Abi ayah biadab. Gua zolim loh. Tapi alhamdulillah Om, gue juga punya pengalaman ya dari bersepeda selama ini. Ya walaupun gue bilang tadi gue beberapa kali ikut race, alhamdulillah tidak target untuk podium. Yang penting gue ikut meramaikan, gue bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Podium hanyalah bonus. Gitu. Dan bonus. Alhamdulillah bonusnya itu gue pernah dapat enduro, terus pernah dapat XC, pernah dapat uphill. Light DH juga pernah waktu itu beberapa kali. Ya alhamdulillah gue bersyukur bisa bisa keren. Cuman ya udah. Om, untuk tahun ini kan Kedai Pena isunya adalah tentang... Sorry Om, jelasin dulu Kedai Pena apa Om? Ya gantian dong, enak aja loh. Kedai Pena itu apa Om? Coba Kedai Pena itu ada... Jangan lupa Kedai Pena. Nih Kedai Pena ya media online ya. Media online. Yang pemretnya itu Ari Purwanto. Oh, Ari Purwanto itu ketua Bike to Work Tangsel ya Om? Iya, ketua Bike to Work Tangsel. Luar biasa. Gue bangga loh. Sebagai orang Tangsel, gue jujur, gue dulu nyari-nyari temen Bike to Work siapa gitu dari Tangsel. Nggak ada Om. Nggak ada, ternyata. Ya, akhirnya gue sendiri. Dan alhamdulillah di 2022 ini deklarasi akhirnya Bike to Work Tangerang Selatan. Selamat ya Om Ari. Sukses terus. Keren. Ya, jadi itu cerita tentang Kedai Pena. Nah, beberapa kali Kedai Pena mengadakan event-event sepeda, salah satunya adalah Jelajah Ujung Kulon ya Om. Luar biasa, keren ini banget. sih kita bersepeda, dibukuin sama Kedai Pena, dibuat buku dan kemarin di launching. Kalau gua tahu gua ikut Om. Di launching sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno. Jadi ini cerita tentang perjalanan kita dari bersepeda ini, kita melakukan konservasi, kita menanam pohon, terus kemudian juga kita berinteraksi dengan penduduk untuk pemberdayaannya seperti apa gitu. Di sini ada ceritanya Om. Om mungkin ada masukan nih tentang goes konservasi. Kenapa dia nggak pakai sepeda? Kalau dia pakai sepeda, satunya kenapa nggak pakai sepeda? Kalau gitu gua dong. Goeser berbadan besar. Sorry, ini 31 Desember sampai 2 Januari. Itu waktu eventnya. Berarti ini sebelum Bike to Work di deklarasi Bike to Work ya? Betul, sebelumnya. Oh, pantesan gua nggak diajak. Belum kenal kita ya? Iya, belum kenal gitu. Tentang ini, goes sambil menanam gitu Om. Boleh ada masukan Om? Masukan untuk teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kita juga akhirnya dari kegiatan ini kita buat satu event goes untuk bumi gitu. Jadi kita goes terus kemudian menanam. Kalau menurut Om P apa nih masukan tentang konservasi? Khususnya teman-teman pesepeda nih Om. Ini sangat luar biasa ya kalau menurut gua, dengan ada konservasi atau penanaman pohon kayak gitu. Kayak kemarin juga kan ada teman dari Aceh pakai fiksi goes dari Aceh ke Jakarta. Tiap berapa ratus kilo gitu kan dia nanam pohon. Siapa namanya, Om Adam ya kalau nggak salah, lupa gua. Nah itu kayak gitu ya, kayak gitu. Gue juga dulu pernah juga ikut acara Lion Bike Community. Lion apa tuh? Lion Club? Lion Bike, Lion Air. Lion Air. Om Kapten Daniel. Luar biasa acaranya. Kapten Daniel. Itu ngadain konservasi juga, penanaman mangrove di daerah sana Cengkareng situ. Oh ya, di Pik berarti Pantai Indah Kapuk. Pokoknya ada apa sih nama daerahnya, gue lupa deh. Pokoknya dekat-dekat. Panggilan gue gue jadi lupa ya. Udahlah, nanti kelamaan. durasi. Kapuk. Kayak gitu juga. Terus waktu itu juga Bike to Work juga pernah di Magelang. Ngadain acara kayak gitu. Itu sangat luar biasa. Memang tidak kita rasakan sekarang. Tapi mungkin kedepannya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Kalau punya anak.
Iya, betul. Impact-nya ke situ gitu ya Om. Jadi ya sangat luar biasa acara-acara seperti ini, apalagi ditambah dengan kita sambil goes ke sana. Yes. Sambil membudidayakan juga sepedahan. Nah, kalau ada lagi gue mau dong diajak ke ujung kulon gini. Siap. Atau kemana kayak ke Baduy atau kemana kita nanti sama-sama. kita undang. Ya kita pasti ajak nih Om P adanya. Iya kan? Terus Om. Ya goesnya santai-santai aja, yang penting kan manfaat dari goesnya. Fred juga beda kali, gue dibawa lu Om. Kan ada mobil loading Om. Oh iya. Aja. Om P. Ini luar biasa, gue sangat ngedukung acara-acara kayak begini sih. Oke. Jadi seneng nih bisa ngobrol dengan Om P, banyak sekali. Sama-sama, Om. Gua masukan-masukan nih yang untuk ini teman-teman malah gue jujur Om, gue pulang gawe nggak ada niat loh Om, jujur Om. Gue juga kaget tiba-tiba gue di jalan tadi telepon bunyi mulu nih, gue bilang gue angkat, akhirnya pas lampu merah gue angkat, kenapa Om? Ini Om kita mau ngadain podcast, anjrit gue bilang gue pulang dari kantor. Akhirnya jujur nih, hari ini gue pulang kantor nggak ada niat mau kesini, tapi gue ditelepon di tengah jalan suruh ikut di podcast istilahnya, di podcast sama dibajak. Ya, jadi ya pakainya juga kayak begini, gue nggak siap-siap kayak gimana segala macam. Jadi ini adalah dadakan dan luar biasa. Tapi keren, apresiasi banget. Keren Om. Ini jadi kedai pena sama Baik Tuok Tangerang Selatan. Yes. Sukses terus. Iya Omar itu. Om mungkin statement terakhir tentang motivasi untuk teman-teman goeser baik yang baru mulai maupun yang udah senior nih Om, silakan Om. Cuman itu aja sih tadi kalau gue bilang, jangan lihat sepedanya tapi sepedahannya. Satu itu. Kedua, lebih baik diketawain temen daripada ditangisin keluarga. Gile, keren. Kenapa kayak gitu? Karena gini Om, ketika kita goes, terutama bareng-bareng, kita kan kadang ngikutin speed orang gitu. Iya, Wah, maksa. Padahal yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Nah itu makanya kenapa gue sering goes sendiri, karena gue udah tua Om. Iya. Umur gue udah setengah abad. Iya, pasti kan? dengan pace-nya kita gitu. Nggak bisa gue ngikutin anak muda, udah gue ikutin maksa kayak itu, enggak. Iya. Jadi gue tahu diri gue, karena gue sendiri udah pernah ngalamin blackout. Iya. Itu sempat ya? Puncak. Sempat gue blackout, jadi dari situ gue sempat trauma juga dengan tanjakan. 6 bulan itu gue ngeliat tanjakan, tuntun deh. Serius Om? Iya. Sip. Oke. Ada sampai akhirnya bisa balik lagi. Jadi ya itu sih, kalau gue pesen jangan memaksakan diri ya. Memaksakan diri. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Jadi satu, jangan lihat sepedanya tapi sepedahannya. Tapi goes bro. Ya. Yang kedua, lebih baik diketawain temen daripada ditangisin keluarga. Nah itu yang penting, nggak boleh memaksakan diri. Minum dulu. Sehat selalu untuk teman-teman semua, kita minum. Amin. Thank you Om P. Sama-sama menjadi. Sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.